usah lah ribut-ribut sama Pemilik uang menagih dan mengancam Mawar untuk menjadi pencuci kerisnya seumur hidup jika tidak bisa membayar hutangnya. Ngapain kamu ngelarang gue buka? Apa-apaan nih? Selalu tahu ya dia langgar gue. Dia udah ngomongin gue. Apa maksud lo? Kekurangan gimana? Sementara awan semakin menjadi, ia pun minta servis gratis dari duet Bunga dan Mawar. Bunga minta agar diizinkan sholat dulu pada awan yang menagih pelayanan gratisnya. Rupanya Bunga tipe yang tetap rajin beribadah meski kondisinya sangat bertolak belakang. Halo semuanya, selamat singgah di Kata Film. Topik Copras-Capres sempat tenggelam sesaat oleh topik yang paling bikin kepo dalam sepekan ini. Tentu saja banyak pihak yang menghujat, namun jujur saja, tak sedikit yang cuek dengan persoalan etika moral, malah justru mencari cara untuk bisa menonton filmnya. Nah, kalau kamu ada di tim mana guys? Para pemain kompak menuding dijebak bermain dalam film yang konon sempat membuat server error karena penonton yang membludak. Sementara pihak yang dituding sempat berdalih terpaksa membuat film ini lantaran sepi job selama pandemi. Nah, pastinya masih banyak yang belum tahu jalan cerita film ini. Karena itu, saya akan berbagi ringkasan cerita film yang dibintangi sosok kontroversial Siskai bersama dua selebgram lainnya. Yuk, langsung saja kita simak ringkasan ceritanya. Sebut saja Bunga dan Mawar, sama-sama bekerja bersawah ladang di sebuah rumah di Keramat Tunggak. Mereka terlibat perselisihan karena Mawar menuduh Bunga merebut para pelanggannya. Bunga pun kerap curhat pada sebut saja Abah, sang pemilik warung kopi. Bunga kesal sekali atas sikap iri Mawar karena para pelanggannya beralih ke dirinya. Abah yang berlaku sebagai seorang konselor ini menasehati agar mereka berbaikan karena sama-sama mencari nafkah di kubangan noda ini. Bunga pun menyadari jika ia hanya bisa mencari nafkah dengan cara yang sesungguhnya melawan hati nuraninya. Dalam doanya, Bunga memohon agar ia bisa diberikan pekerjaan halal meski ia tidak punya keahlian lain selain bersawah ladang setiap hari hingga sangat melelahkannya lahir dan batin. Mawar menguping doa Bunga dengan sinis. Mawar sendiri punya masalah pelik, terlibat hutang besar. Pemilik uang menagih dan mengancam Mawar untuk menjadi pencuci kerisnya seumur hidup jika tidak bisa membayar hutangnya. Bunga yang menguping percakapan merasa kasihan pada Mawar. Ia pun mencoba membantu Mawar dengan memberinya uang tak seberapa yang dimilikinya. Hal yang membuat Mawar berbalik simpati pada Bunga. Sementara Bunga sendiri, selain faktor ekonomi, ia tersandera oleh sebut saja Awan, pacarnya yang selalu minta dilayani gratis meski Bunga sedang sakit. Terungkap, Awan membawa Bunga dari desanya ke Jakarta dengan iming-iming pekerjaan halal. Namun faktanya dijual ke pemilik rumah remang-remang persawah ladangan ini. Bunga yang sudah tidak tahan lagi justru dinasehati Abah agar tidak menolak rejeki dari pekerjaan terlarangnya. Tampaknya si Abah yang terlihat bak malaikat ini mengidap penyakit moral yang kronis juga guys. Bunga minta agar diizinkan sholat dulu pada awan yang menagih pelayanan gratisnya. Rupanya Bunga tipe yang tetap rajin beribadah meski kondisinya sangat bertolak belakang. Sementara awan semakin menjadi, ia pun minta servis gratis dari duet Bunga dan Mawar. Suatu hari Bunga pingsan, Mawar membawanya ke UGD. Bunga divonis dokter terkena penyakit akut akibat pekerjaan bersawah ladangnya. Ketika sudah sembuh, Bunga kembali bekerja. Ia bertemu dengan seseorang sebut saja Guntur yang sedang mengantar temannya bersawah ladang di TKP itu. Bunga menawarkan servisnya, namun Guntur menolaknya karena ia seorang yang religius. Guntur justru bersimpati pada nasib Bunga. Ia pun mengajak Bunga ke suatu tempat dan memberikan sejumlah uang secara cuma-cuma. Guntur membawa Bunga ke rumah sakit ketika ia tiba-tiba pingsan lagi. Guntur setia menemani Bunga hingga ia pulih. Namun suatu ketika saat Guntur tertidur, Awan datang minta jatah servis gratis saat itu juga. Ia mengancam akan memberitahu Guntur kalau ia adalah pacar Bunga. Akhirnya Bunga terpaksa menuruti hasrat Awan. Anehnya, Guntur tidak terbangun oleh suara berisik ranjang berderit-derit. Lebih aneh lagi saat terbangun, ia tidak melihat Awan yang sembunyi sekedarnya di samping ranjang. Ia malah tertidur lagi. Rupanya adegan servis jatah itu hanyalah mimpi buruk Bunga saja.
Bunga semakin pulih. Di saat itulah Guntur menyatakan akan melamar Bunga. Dikisahkan Guntur mengunjungi ayah Bunga, yang hanya terlihat bagian belakangnya saja. Jika diperhatikan, sosok si ayah ini mirip salah satu pelanggan Bunga dan juga mirip sosok penagih hutang. Mungkin biar Murmer pakai pemain yang sama, guys. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia di rumah mereka yang sederhana. Bunga sedang mengandung anak Guntur ketika tiba-tiba saja Guntur ditabrak sesuatu di depan rumah mereka hingga meninggal. Dan film pun berakhir begitu saja. Sungguh ending yang membagongkan. Namun mungkin sang penulis cerita sekaligus sutradara ingin menyampaikan isi kepalanya bahwa pendosa tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya film bisa menarik dan menyentuh karena menyuguhkan realita kehidupan mereka yang terpaksa tersesat, yang kasat di depan mata namun kerap dianggap sebelah mata. Pesan film yang seharusnya mulia secara barbar dianiaya sang penulis cerita dengan ramuan selera terendah manusia yang semestinya adalah makhluk beradab. Kebarbarannya semakin purna dengan diksi blong tanpa rem di beberapa dialog para pemainnya. Udahlah. Lo sama gua harganya tuh sama di sini. Jadi gak usah lah ribut-ribut sama Gua tahu gue sama lu sama. Tapi yang lebih enak kan kita gak tahu. Dari sisi kualitas sinematografi, mereka yang awam pun bisa menebak dengan tepat jika film ini berdana ekstrim minim. Pantas saja jika para pemainnya konon hanya dibayar 500.000 hingga 1 dan 2 juta rupiah saja. Lighting minim terlihat ala kadarnya, demikian juga lokasi yang terlihat di situ-situ saja, hanya berganti set sejadinya saja. Jadi, tidaklah layak dibahas panjang lebar mengingat budgetnya memang receh, guys. Namun, bagaimanapun, kerusuhan film ini tetap layak diperbincangkan karena menjadi torehan, meski berupa noda, dalam sejarah perfilman Indonesia, di mana ada insan perfilman yang kehilangan akal sehat dengan berlaku nekat mengobral syahwat. Udahlah. Lo sama gua harganya tuh sama di sini. Jadi gak usah lah ribut-ribut sama Gua tahu gue sama lu sama. Tapi yang lebih enak kan kita gak tahu. Ngapain kamu ngomongin gue, bukan? Apa-apaan nih? Selalu tahu ya ini pelanggan gue. Dia udah ngomongin gue. Apa maksud lo? Lo kekurangan apa gimana? Terima kasih sudah menyimak.